Shalom, video kami kali ini menjelaskan mengenai sebuah topik, yakni ialah Konsili Nisea dan Konsili Konstantinopel. Namun sebelum itu, perkenalkan, saya Priscilla sebagai pemateri pertama, yaitu pemateri Konsili Nisea, dan teman saya Mega Alfrida sebagai pemateri kedua, yaitu pemateri Konsili Konstantinopel. Adapun tujuan dari video kami kali ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Gereja 1 UTS atau SG1. Latar belakang yang bertolak dari ajaran filsafat Yunani Romawi tentang Tuhan dan Logos atau firman mengenal roh, yang mana pada saat itu para teolog yang secara sistematis memaparkan iman Kristen. Namun demikian, filsafat Yunani Romawi memandang sebagai zat ilahi bertingkat. Pendekatan filsafat Yunani Romawi digunakan untuk menjelaskan iman Kristen yang menempatkan Kristus dan Roh di bawah Allah dan bahkan di luarnya. Kemudian, hal ini pun menimbulkan pergumulan teologi Kristen yang cukup rumit, yang akhirnya menimbulkan dogma atau persoalan Trinitas dan Kristologi, yang mana pada pembahasan kami kali ini ialah mengenai persoalan Trinitas yang pada ajaran Arius Athanasius dengan Origenes Arius, yang kemudian pada pertikaian ini diselesaikan pada Konsili Nisea dan Konsili Konstantinopel. Konsili Nisea 325. Konsili atau sidang ini dipimpin oleh seorang kaisar, Konstantinus, yang dihadiri sekitar 250 sampai 318 uskup yang kebanyakan dari timur atau gereja ortodoks timur. Sementara itu hanya ada 5 orang dari barat gereja Katolik. Yang berhubung karena pada saat itu banyak uskup yang tidak menerima ajaran Arius dan juga ajaran Athanasius. Hal demikian pun akhirnya mengakibatkan pertikaian yang cukup hebat. Oleh karena itu, Kaisar Konstantinus pun berusaha untuk mendamaikan dengan mengadakan suatu konsili, yakni Konsili Nisea, dan dengan tujuan agar gereja bersatu. Kemudian, sidang itu pun menghasilkan suatu rumusan, yakni ialah pengakuan iman Nisea yang berbeda dengan pengakuan iman Nisea Konstantinopel, yang menegaskan bahwa Logos atau sehakikat anak sehakikat dengan Bapa. Kemudian, Athanasius menganggap bahwa walaupun demikian, Logos dan Allah harus dibedakan, tetapi pada hakikatnya mereka adalah satu. Kemudian, oleh karena rumusan yang diputuskan itu masih belum jelas, maka pertikaian ini pun berlanjut terus, yang mengakibatkan Arius dan Athanasius pun secara bergantian dibuang oleh kaisar-kaisar. Adapun akibat dari Konsili Nisea 325 ini adalah ajaran Arius dianggap sesat, yang kemudian dia dipecat, dikucilkan, dan juga dibuang ke Liria. Begitupun dengan Athanasius yang mengalami pengusiran sebanyak 5 kali. Konsili Konstantinopel, di mana Konsili Konstantinopel adalah keliru satu dari konsili ekumenis yang membahas tentang apa yang boleh diimani segereja sejak semula, ada apa tepat dalam ronde
moral, liturgi, dan hukum. Konsili ini dipersiapkan di Konstantinopel pada tahun 381. Konsili ini dipersiapkan oleh Kaisar Theodosius I dan dihadiri oleh 150 uskup Ortodoks dari gereja Timur dan 36 uskup Bida di bawah kepemimpinan Mellitus, uskup Antioquia. Namun dalam konsili ini tidak mempunyai satu uskup pun datang dari Kekaisaran Barat. Bahkan Paus pun tidak mengutus delegasinya. Konsili ini dipersiapkan sebagai mengutuk Arianisme dan Macedonianisme yang menyangkal keilahian Roh Kudus. Selain itu, konsili ini juga menegaskan kembali ruang lingkup pengakuan iman Nisea. Hasil yang akhir sekali dan konsili Konstantinopel yaitu doa syahadat Nisea yang diterima patut di timur maupun barat. Konsili pada Kekaisaran Timur. Konsili ini juga mengonfirmasi Gregorius dari Nazianzus sebagai uskup dari Konstantinopel. Demikian penjelasan dari kami.